Halo, halo, halo Kak Friends, selamat datang di Kaf Corner, bincang seru di balik lensa dalam cerita. Kenalin, nama aku Radita, dan di episode perdana kali ini kita bakal kenalan lebih dekat sama salah satu komunitas kece yang ada di Prodi Ilmu Komunikasi, yaitu Kaflab. Mulai dari apa sih Kaflab itu sebenarnya? Lalu kegiatannya apa aja nih? Sampai gimana rasanya kalau kamu jadi bagian dari keluarga besar Kaflab? Nah, supaya kita dapat cerita langsung dari sumbernya, kali ini kita kedatangan Ketua Umum Kaflab tahun ini, yaitu Mas Fahrul Rozi Eka Pariansyah. Halo Mas Fahrul, apa kabar? Halo Dita, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Dita? Alhamdulillah, baik juga Alhamdulillah. Mas. Oke, Mas Fahrul, kegiatannya selain menjadi Ketua Umum Kaflab nih di tahun ini, sehari-harinya Mas Fahrul nih kesibukannya apa aja ya kalau boleh tahu? Oke, selain menjadi Ketua Umum Kaflab, tentunya saya seorang mahasiswa dan kebetulan saya juga seorang freelance fotografer dan juga videografer. Mungkin sedikit promosi ya Ya, teman-teman yang boleh-boleh. bernama J Visual seperti itu. Oke. Ya, seperti itu Dita. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan aja nih, Mas Fahrul, aku boleh nanya ya? Boleh, 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 boleh. Oke, yang pertama nih, Mas Farul boleh dong jelasin ke Kafren sebenarnya Kaflab itu apa aja, apa sih? Terus tujuan Kaflab itu apa? Oke, jadi teman-teman, Kaflab itu apa? Oke, jadi Kaflab adalah singkatan dari Komunikasi Audiovisual Laboratorium yang mana tujuan kami di sini yaitu kami khususkan kepada pengembangan anggota. Yang mana proker-proker kami pun mungkin tertuju kepada pelatihan yang mana itu kan apa namanya ya? Bisa dibilang sebagai bentuk untuk mengembangkan apa namanya? Skill dari anggota kami kayak gitu. Oke, ini yang bikin penasaran banyak orang nih, Kaflab itu tuh cuman buat anak prodi Ilkom aja atau mahasiswa jurusan lain juga boleh gabung nih di komunitas ini? Nah, untuk saat ini sayangnya teman-teman, Kaflab sendiri hanya diperuntukkan untuk anak-anak prodi ilmu komunikasi. Karena kenapa? Karena kami sendiri adalah komunitas yang mana di bawah atau dinaungi dari prodi ilmu komunikasi itu sendiri, kayak gitu. Jadi mohon maaf banget nih buat teman-teman yang mungkin dari fakultas lain atau Ya. dari prodi lain ingin bergabung dengan Kaflab. Untuk saat ini, Kaflab hanya diperuntukkan untuk anak-anak di prodi ilmu Komunikasi. komunikasi. Oke, kalau di Kaflab sendiri ini ada divisi apa aja sih Mas Farul kalau boleh tahu? Terus masing-masing divisi ini biasanya ngapain aja? Oke, untuk divisi sendiri di Kaflab ada beberapa divisi mungkin seperti organisasi pada umumnya. Yang pertama itu ada BPH yang mana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan juga bendahara. Yang mana tugasnya mungkin sama seperti keorganisasian pada umumnya, yaitu ketua sebagai kepala dari komunitas itu sendiri dan wakilnya bendahara yang mana beliau bertugas untuk mengatur keuangan yang ada di Kaflab dan juga ada sekretaris yang mana yang mengurus semua kesekretariatan yang ada di Kaflab seperti pembuatan surat, proposal dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di Kaflab sendiri ada divisi manajemen. Divisi manajemen ini di bawahnya ada PR atau Public Relation dan juga ada HR atau Human Research. Dan PR sendiri kami bertugas untuk menjaga hubungan baik itu internal maupun eksternal dan juga PR juga bertanggung jawab untuk menjaga citra atau nama baik dari komunitas ini sendiri seperti itu. Dan untuk HR sendiri, Human Research di kami bertugas sebagai mungkin kalau misalkan di rumah tangga mereka itu seperti orang tua seperti itu, seperti orang tua bagi anggota kayak gitu, yang mana bertugas untuk mengurusi tentang keseluruhan tentang keanggotaan gitu. Dan selanjutnya di Kaflab sendiri terdapat divisi yang bernama divisi kreatif. Divisi kreatif ini di bawahnya ada fotografer, videografer, dan juga editor. Yang mana di divisi fotografer sendiri berisi teman-teman yang memiliki hobi atau minat terhadap fotografi kayak gitu. Dan kebetulan alhamdulillahnya di Kaflab sendiri bukan hanya
teman-teman yang pengen belajar, tetapi per tiap divisinya itu emang udah ada pakarnya Oh, aja, iya, pakarnya betul gitu. betul ya. Jadi apa, bisa Keren dibilang ya. semacam orang yang emang udah ahlinya kayak Iya, gitu. Jadi, betul. ini wadah yang cukup bagus banget buat Betul. mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Oke, kita, kembali lagi ke pembahasan, yaitu tadi ada divisi fotografer, videografer, dan juga editor. Nah, divisi fotografer ini juga di Kaflab bertanggung jawab untuk memfoto misalkan foto ID card, foto kepengurusan, dan juga misalkan kampus, bahkan misalkan ada event-event seperti itu, biasanya menghubungi kami untuk baik itu dokumentasi semacam foto video ataupun, live streaming. Selanjutnya ada divisi videografi. Divisi videografi juga di mana di dalamnya ada teman-teman yang memiliki minat di bidang video atau mungkin dia bercita-cita untuk menjadi seorang videografer kayak gitu tentunya. Yang mana di sini juga, seperti yang sudah saya katakan tadi, teman-teman, di Kaflab sendiri wadah yang bagus banget buat teman-teman untuk mengembangkan skill yang teman-teman mungkin per butuh, teman-teman punya dan mau dikembangkan lagi. Karena di Kaflab sendiri bukan hanya teman-teman yang emang mau belajar, tapi alhamdulillahnya di Kaflab sendiri emang ada teman-teman yang udah bisa dibilang cukup proper lah buat apa namanya, untuk berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Dan selanjutnya ada divisi editor. Sorry, bukan divisi, tapi di bawahnya divisi kreatif itu sendiri ada bidang editor, yang mana tugasnya misalkan, di Kaflab sendiri habis foto ID card nih atau foto kepengurusan, yang mana nanti itu file-filenya bakal di-store ke editor itu sendiri untuk diedit, kayak gitu. Oke, selanjutnya di Kaflab itu ada divisi yang namanya divisi broadcasting. Seperti yang teman-teman lihat sekarang nih, yang Betul. teman-teman lihat podcast Ya. ini merupakan salah satu kegiatan dari divisi broadcasting, Mhm. yang mana, divisi broadcasting ini wadah buat teman-teman yang memiliki minat di bidang broadcast seperti, eee, podcast seperti ini, talk show, mungkin live streaming, seperti itu. Yang mana divisi broadcasting ini alhamdulillahnya mungkin bisa dibilang cukup, apa namanya, kepake lah kalau bahasa Sundanya mah gitu ya, kapake ku Univ gitu. Biasa kalau Betul. misalkan Univ mau mengadakan acara gitu, Mhm. biasanya teman-teman Kaflab sendiri yang meng-handle untuk live streaming-nya. Yang mana itu divisi broadcasting ini yang bertanggung jawab untuk itu, kayak gitu. Dan selanjutnya, yaitu ada divisi social media management. Di social media management ini, di bawahnya itu ada desainer dan juga content creator. Yang mana, mungkin di eranya sekarang kayak gitu, sosial media itu wajah dari organisasi Ya, gitu. betul sekali. Jadi misalkan teman-teman dari luar fakultas atau teman-teman dari luar prodi, bahkan di luar kampus UMC gitu tuh. Mhm. Kalau misalkan pengen tahu apa sih Kaflab gitu, biasanya kan, mereka bakal cari dulu di Sosial Instagram-nya media. atau di TikTok gitu. Nyari Kaflab tuh apa sih, terus dilihat-lihat di Instagram-nya, kegiatannya apa aja. Nah, yang Betul. bertanggung jawab buat itu semua yaitu di divisi social media management, yang mana ada content creator dan juga desainer. Content creator ya seperti bisa, apa namanya, membuat video-video konten yang berisi mungkin bisa konten tentang kegiatan yang mau apa namanya, dijalankan oleh Kaflab atau konten-konten edukasi seperti itu. Dan desainer juga tentunya yang mendesain, mungkin teman-teman bisa lihat ya teman-teman di Instagram Boleh dicek-cek yang ya teman-teman. menurut saya itu bagus banget sih. Betul, setuju. Menurut saya bagus banget, itu hasil kerjanya anak-anak desain, Iya, tepat anak-anak sosial banget. media manajemen gitu, kayak gitu. Hasil kerja dari anak-anak sosial media manajemen, baik itu kontennya, baik itu desainnya, Desainnya. kayak gitu. Mungkin itu Dita. Oke, wow, divisinya cukup kompleks ya Mas kalau aku denger nih. Ya, Keren banget sih. mungkin bisa dibilang ini tuh semacam miniatur dari apa namanya tuh, industri kreatif Oh lah, iya, betul. semacam apa sih namanya tuh, miniatur ya industri kreatif Iya, seperti apa, Creative mungkin oh, yang oke mungkin itu oke sih oke. lebih besarnya gitu. Oke, Nah ini siap. di Kaflab itu seperti macam Iya miniaturnya iya. gitu. Jadi di sini Belajar ya Mas? ya Betul. betul, di sini apa namanya, tempat teman-teman untuk mengembangkan skill-nya yang mana mungkin bakal berguna buat teman-teman nanti setelah teman-teman itu lulus dari kampus, bahkan itu mungkin menurut saya akan sangat berguna. Apalagi
di sini juga kan ada divisi-divisi yang mungkin bisa menunjang skill dari teman-teman itu sendiri seperti fotografi, videografi, editor, broadcasting yang mana mungkin di dunia kerja pun itu bisa sangat kepake banget kayak gitu. Oke, Seperti Mas. menjadi fotografer kah, atau videografer kah, atau editor kah, atau mungkin nanti pengen memiliki usaha live streaming kayak gitu, itu bakal berguna banget tentunya. Setuju, setuju banget sih. Berarti kalau misalkan tadi kan Mas Farul nih bilang ada kegiatan kayak foto ID card, kepengurusan dan lain sebagainya itu berarti kan bisa buat organisasi lain mungkin Mas yang ada di kampus kita nih. Itu sistemnya kayak gimana nih Mas? Oke, untuk itu sendiri di Kaflab itu kami ada yang namanya danusan. Oh, oke. Danusan yang mana itu nanti uang yang dihasilkan dari danusan itu kami pergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang itu mana kegiatan itu menunjang untuk pelatihan anggota itu. Seperti misalkan pelatihan fotografi kah, pelatihan broadcasting kah, seperti itu. Yang mana mungkin setiap acara kami juga membutuhkan konsumsi, terus untuk Betul. memateri. Nah, itu kami gunakan untuk itu. Jadi untuk danusan ini kami membuka buat seunit, se-UMC kayak gitu. Buat teman-teman eee, ormawa lain yang ingin foto ID card atau foto kepengurusan, kebetulan di kami juga ada yang namanya danusan. Di sini kami menerima buat teman-teman yang memang pengen foto ID card ataupun kepengurusan kayak gitu. Oke, boleh nih teman-teman Ormawa kalau yang mau foto kepengurusan bisa hubungin Kak Flat. Wah, Oke bisa nih. banget, boleh Oh, banget. boleh ya gitu. Oke, ngomong-ngomong nih, berarti kan, rutinitasnya ini cukup banyak ya, kalau aku dengar dari Mas Bahrul nih. Berarti kegiatan rutinnya itu biasanya ngapain aja nih? Atau ada hari tertentu mungkin, hari kumpulan di Kaflab itu hari apa? Untuk kegiatan rutinnya teman-teman, itu mungkin bisa apa, bisa dibilang sama kayak ormawa pada Mulai umumnya, oh, yaitu mengikuti program kerja yang mhm, mana sudah sesuai kesepakatan dari teman-teman itu waktu saat raker kayak gitu. Dan untuk harinya kebetulan kami di hari Kamis kita, oke, seperti itu. mhm, Untuk hari agenda rutinan rutinannya ya, kumpulannya ya di hari Kamis, yang mana itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mana proker kami seperti apa yang sudah saya bicarakan tadi, yaitu kami tujuan kami yaitu untuk pengembangan anggota. Jadi di hari Kamis itu kami biasanya mengadakan pelatihan-pelatihan seperti fotografi, atau mungkin oke, videografi, editor, dan juga broadcasting, bahkan pelatihan desain seperti itu. Dan kalau semisal pun dalam ha dalam hari Kamis itu bisa dibilang hari yang kosong nggak ada kegiatan gitu, kami biasanya tetap kumpul dan ya kita belajar diulik bareng-bareng, kita betul, pengen belajar apa sih kayak gitu. Jadi pengen, misalkan pada hari itu kita pengen belajar kamera gitu, yuk kita ulik bareng-bareng di hari itu juga kayak gitu. Ataupun bisa juga buat rapat gitu. oke oke, Ya mungkin, misalkan heeh, kami mau mengadakan event yang emang itu event-nya cukup gede gitu. Nah itu di hari Kamis itu bisa digunakan seperti misalkan setelah pembelajaran bahas apa-apa, kita setelah itu rapat untuk mempersiapkan acara itu, kayak gitu. oke. Berarti lumayan aktif ya, Kaflab ini? Oh ya, Alhamdulillah, aktif sekali. mmm. Terus, tadi kan Mas Fahrul bilang nih ada event yang cukup besar nih. Kira-kira bisa ceritain nggak sih event besar itu atau project besar itu apa sih? Terus gimana nih kesannya gitu? Oke, mungkin kemarin baru Mhm. saja Kaflab mengadakan event yang mungkin bagi kami itu bisa terbilang cukup besar. Kenapa bisa dibilang cukup besar? Karena itu event pertama yang diadakan oleh Kaflab itu sendiri yang cakupannya se-Ciayu Kuning. Oke. Kita apresiasi sekali buat Oke, teman-teman tepuk semua, buat anggota tangan. yang luar biasa sekali untuk Mantap. memperjuangkan acara itu. Dalam Oke. acara itu, kami itu bernama acaranya Capsut. Iya, Capsut yang mana bertema melukis rasa lewat lensa. lensa, kayak gitu. Yang di acara itu juga kami mengundang Mas Julian Somadewa dari Mhm. Yogyakarta dan kami juga bekerja sama dengan Canon Oh, keren ya, Indonesia dan Canon. Sainana, Paco, Ramu Cafe, dan juga Istana Digital, gitu. Saya juga ucapkan banyak banyak banget terima kasih buat seluruh aspek yang mendukung untuk terus sukses, mungkin bisa dibilang alhamdulillah sukses banget sih acara kemarin. Untuk suksesnya acara kemarin dan makasih banyak banget buat seluruh anggota, buat seluruh panitia yang telah meluangkan banyak banget waktunya tentunya, dalam meluangkan tenaganya, pikirannya untuk mengadakan
event yang mungkin untuk kami itu bisa dibilang cukup besar Besar ya, gitu. Dan saya merasa sangat bangga, bukan cukup bangga lagi, bangga banget itu memiliki anggota yang bisa mewujudkan event yang bisa dibilang itu mungkin sejarah buat Kaflem kayak gitu. Mungkin ya semoga kedepannya bisa lebih event yang lebih Amin, gede lagi gitu kan amin. ya. Jadi alhamdulillah banget memiliki anggota yang skillnya alhamdulillah ya bagus-bagus gitu dan semangatnya bagus dan kerjasamanya kekompakannya alhamdulillah bagus sekali. Dan kemarin sampai mengadakan event-event yang kami juga sampai apa namanya mengundang model, terus pemateri dari luar kota, gitu. Dan untuk kesan dan pesannya tentunya alhamdulillah sangat bangga dan cukup terharu juga di akhir waktu evaluasi saya Kayaknya kita semua dengan terharu deh Mas pas ya evaluasi. ya seperti itu Dita. Soalnya alhamdulillah gitu bisa berjalan dengan lancar dan terselesaikan. Apalagi mungkin pas waktu kita mencari sponsor Nah, Dita. iya Ini betul. Sulit ya. event ini tuh waktu saya apa namanya ngomongin ke anggota gitu, sebenarnya dalam hati saya itu sempat ada rasa sedikit ragu gitu. Cuman saya melihat anggota yang emang wow gitu, semangat banget dan juga eee, saya juga melihat potensi-potensi dari anggota gitu. Jadi itu yang buat saya percaya kalau ini bisa tercapai kayak gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya karena kerja sama kita semua, itu semua bisa berjalan dengan lancar, tuh. Oke. Keren banget ya eventnya ya. Alhamdulillah. Kita mau bikin lagi nih kira-kira nih. Semoga ya doakan aja semoga Oke. semoga apa namanya, semuanya sehat semua, anggota Kaflem sehat-sehat Amin. semuanya Amin ya dan Allah. nanti semoga bisa mengadakan event yang mungkin semoga bisa lebih besar dari itu. Ini cakupannya lebih besar kali ya. Gak Amin CIT amin lebih amin, lagi ya. semoga ya Amin, Dita ya. amin. Buat teman-teman semuanya semangat ya. Semangat. Love you. Oke, selain event nih, Mas Farul, aku denger tuh Kaflab juga bisa bikin konten kreatif nih, kayak film pendek, dokumentasi event, atau podcast nih, kayak kita Kak Mhm. sekarang nih. Bener gak nih, Mas? Betul sekali, di Kaflem sendiri kami juga biasa bikin konten-konten, ya konten-konten mah mungkin ya buat Instagram, TikTok Mhm. gitu. Dan kita juga bikin film, seperti di angkatan kemarin juga kita sama-sama bikin film yang berjudul Pilihan gitu tuh. Yang mana itu waktu pembuatannya itu seru pakai banget Oke. gitu, seru banget. Karena di situ juga bukan hanya kita syuting, tapi kita juga belajar gitu tuh. Ini gimana sih kalau misalkan kita mau bikin film tuh di lapangannya kita tuh ngapain aja gitu, persiapannya apa aja dan alhamdulillahnya kemarin, kakak-kakak tingkat juga alhamdulillah welcome banget, kita semua berjalan bareng-bareng gitu membuat film itu dan akhirnya film itu juga selesai gitu, yang berjudul Pilihan, yang mana teman-teman mungkin semua bisa lihat di Gitu. YouTube-nya Kaflab gitu, Iya, yang di ada mungkin teman-teman kalau misalkan ini bisa ke Instagram, di situ ada link, nah di ya, situ juga ada kan, ada TikTok, Instagram juga YouTube-nya, kayak gitu. oke. Film dan rencananya teman-teman Kaflem juga bakal bikin film lagi sih. Minta Amin ya, doa dan Mas, ya. dukungannya aja Kita teman-teman, doain ya. soalnya kami juga butuh sponsor nih buat ini nih. Sponsor masuk. Ya, ya sponsor. Masih kosong juga nih. Ya, iya betul. Betul ya, masih kosong ya. Ayo boleh dihubungi kita. Ya, betul Oke sekali. nih, kita masuk buat Kak-Friends, info penting buat Kak-Friends yang barangkali nanti mereka pengen gabung nih sama kita, Mas Fahrul. Caranya gimana sih, Mas, daftar ke Kaflab ini? Terus ada syarat khusus nggak buat mereka untuk masuk ke komunitas Kaflab ini? Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan pengen gabung sama Kaflem gitu, nanti saat waktu mata fakultas, nah di situ kami bakal hadir buat Oke. mempromosikan komunitas kami itu sendiri. Teman-teman nanti bisa langsung saja menghubungi anggota kami atau menghubungi saya boleh buat misalkan mau bergabung kayak gitu. Dan nanti di kami seperti biasanya bakal ada tahap wawancara. Sorry, pertama itu pengumpulan CV dan juga tahap wawancara. Untuk syaratnya sendiri nggak macam-macam sih, yang penting orangnya hidup, Wow, itu hidup khusus gitu nih. dan, khususnya prodi ilmu komunikasi, Ya, khususnya ya, Mas. iya kayak gitu, yang penting anak Ilkom, Iya, gitu. betul. Semua bisa gabung Iya. gitu. Dan karena ini wadah buat kita berkembang bareng-bareng, nggak harus teman-teman yang udah jago gitu, teman-teman yang penting ada kemauan, pengen belajar gitu. Ayo kita sama-sama di sini bentuk wadahnya, kita bikin
apa namanya, forumnya buat sama-sama belajar, baik itu belajar fotografi, videografi, editing, broadcasting, juga desain. Di sini, eee, teman-teman semua juga bakal merasakan mungkin nanti sharing-sharing dengan kakak tingkatnya gitu, dan dalam beberapa event juga kita mengundang, pemateri dari luar kayak gitu. Yang mana yang saya rasakan sampai saat ini dari awal mula masuk Kaflab waktu semester 1 seru banget sih Ya, Dita, seru kayak banget gitu, sih, setuju asli, banget, setuju. iya. Dan, tentunya sangat saya rasakan gitu, perkembangan yang mungkin saya rasakan gitu. Dan fun fact-nya teman-teman, Wah, saya mendapatkan job pertama itu, job oke. wedding, itu dari kakak tingkat saya gitu. Oh, keren Kakak ya. tingkat saya di Kaflab gitu. Heeh, Jadi, mungkin teman-teman juga misalkan nanti di Kaflab, masuk Kaflab gitu dan mhm, memiliki skill yang lebih gitu, biasanya diajak gitu buat oke nge-job oke. bareng sama kakak-kakak tingkatnya atau mungkin sama dosen juga. Kebetulan, kemarin juga, ada Narayana Enterprise dan juga Oh, apa yang kolaborasi dengan CMW, PT Cipta Mandiri Wira Sakti iya, gitu. Nah itu, eee, dari Narayana hire hire. anak-anak Kaflab, tapi Oh, bukan mengatasnamakan Kaflab oke. gitu, tapi anak-anaknya ya anak-anak Kaflab gitu, Betul. seperti saya, Sakir, Mhm, Munya, dan juga EF gitu. Yang mana di situ, tugasnya saya sendiri itu sebagai videographer mhm. dan Sakir sebagai fotografer dan juga Mumun dan EF itu sebagai, asisten trainer gitu. Yang mungkin ini bisa dibilang kepake juga gitu kan di dunia kerja gitu tuh. Pastinya ya, Skill-skill yang kita asah bareng-bareng itu di dunia kerja itu bakal kepake gitu tuh. Jadi, ini, ajang buat teman-teman gitu tuh. Ayo kita belajar bareng, terus kita buktikan skill kita. Pokoknya kita belajar terus kita buktiin nih, kita tuh udah bisa gitu. Nanti mungkin industri-industri di luaran juga bakal ngelirik menarik, teman-teman betul. kayak gitu, "Eh, ini anaknya bagus nih, bisa foto nih, bisa video nih, terus bisa desain nih," gitu. Terus juga mungkin teman-teman di Kaflab itu misalkan udah gabung nih, terus teman-teman udah belajar, misalkan teman-teman udah belajar desain, mungkin coba teman-teman buat portofolio. Jadi selain teman-teman memiliki pengalaman berorganisasi yang itu belajar tentang apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman sambil menyiapkan portofolio buat nanti teman-teman persiapan nanti masuk ke dunia kerja kayak gitu. Mungkin seperti pengalaman saya pribadi gitu, waktu saya kan baru mulai menjadi seorang fotografer, videografer itu pada tahun 2023 waktu masuk ke UMC gitu kan. Di situ saya belum punya portofolio gitu. Saya pengen belajar nih, kayaknya Kaflab bagus nih, kayaknya Kaflab menarik nih. Soalnya kan di situ, ada yang sesuai passion saya juga, fotografer gitu. Jadi, saya nyoba-nyoba nih, pertamanya, buat masuk ke Kaflab dan ya ternyata seru gitu, Mhm, seru. Orang-orangnya seru dan, apa namanya, sorry, it's okay. ya, orang-orangnya seru dan pada waktu saya saat masuk, di situ saya belajar dan juga saya mengumpulkan portofolio-portofolio gitu. Jadi, Oke, selain saya belajar, tapi saya memiliki portofolio juga buat nanti saya siapkan untuk ke nanti depannya gitu, ya. ke depannya, kayak gitu, Dita. Jadi, ih bagus banget sih, Ih, Kaplen mantap tuh, sih, keren keren, banget. asli. Jadi teman-teman yang mau gabung sama komunitas kita nih, nggak usah takut kalau nggak punya pengalaman ya, Mas. Yes. Kayak linjur banget nih mungkin SMA-nya, bukan di bidang multimedia atau yang berkaitan dengan komunikasi, kayaknya nggak apa-apa banget karena saya juga linjur. Ya iya, gak apa-apa banget. Betul, nggak Yang apa-apa banget. penting ada Kemauan, kemauan iya. gitu Kita di sini dan sama-sama belajar, dari ya. kita semua juga dari yang nggak bisa jadi bisa di sini teman-teman, karena kita belajarnya Ya, sama-sama, betul. Yang gitu. penting ada kemauan buat belajar, Betul, gitu. Jadi, masuk Kaflab itu teman-teman jangan sampai nyia-nyiain waktunya, iya gitu. betul. Jadi, misalkan ada event nih, kita, Mhm, ngadain pelatihan gitu, terus nanti teman-teman, ya ayo gabung mhm, bareng, jangan sampai males-malesan ya, betul. nanti sayang Sayang gitu. Ini pertemuannya. ada komunitas yang bagus gitu, Mhm, terus yang menaungi buat teman-teman buat mengembangkan skill, tapi teman betul. males-malesan, ya percuma. Ini gak usah gabung kalau gitu. Yang penting ada kemauan, terus kita ayo sama-sama belajar bareng-bareng gitu. Oke, kita promosi aja kali Mas ya sebagai penutupan nih. Ya, Mas Farul boleh dong ajak-ajak buat teman-teman Kak-Friends nih yang pengen jadi bagian dari keluarga besar komunitas Kak-Lab ini. Boleh diajak nih teman-teman Kak-Friends. oke, teman-teman khususnya mahasiswa baru ataupun teman-teman yang sekarang semester 3, boleh banget ayo kita gabung ke sini ke Kaflab. Kita sama-sama di sini belajar gitu. Buat teman-teman yang
punya minat bakat di bidang audiovisual, ayo kita bareng-bareng di sini. Mumpung ada wadahnya nih, ada wadahnya yaitu Kaflab buat belajar ya. Ayo kita gabung sama-sama belajar gitu. Mbak juga yang Ya masih buat maba, buat betul. maba-maba, buat teman-teman maba gitu. Ayo gabung ke Kaflab. Gabung sama kita. Tapi maba-maba anak-anak ilmu komunikasi. Ya, karena Harus di-highlight ya teman-teman. betul, karena untuk saat ini kita masih di bawah naungan prodi ilmu komunikasi gitu. Gitu, Dita. Oke, seru banget ya kita ngobrol bareng sama Mas Farul ini, seru banget. Jadi makin kebayang kan gimana asiknya kalau kita jadi bagian dari komunitas Kaflab ini. Oke, buat Kafriends yang penasaran atau tertarik gabung, jangan ragu buat cari info lebih lanjut dan langsung daftar. Siapa tahu kalian bakal jadi generasi keren di Kaflab selanjutnya. Terima kasih banget ya Mas Farul udah Sama-sama, nyempetin Dita. waktunya buat Terima kasih ngobrol juga. bareng kita di Kaf Corner. Dan buat Kafriends, jangan lupa pantengin terus Kaf Corner di episode-episode berikutnya. Karena kita bakal ngobrol sama banyak orang-orang keren lainnya. Aku Radita pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you! See you.